Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara musik dan matematika. Apakah kedua hal ini ada kaitannya atau sama sekali tidak ada? Nah, untuk menjawab persoalan itu saya perlu terlebih dahulu menerangkan tentang sistem tangan nada kalau dalam konteks musik barat, atau bisa juga disebut sistem laras kalau dalam konteks karawitan Sunda. Baik tangan nada maupun laras itu pada prinsipnya sama. Jadi laras atau tangan nada itu bisa dilihat dari sisi interval dan frekuensinya atau jumlah frekuensinya. Jadi satu deretan nada-nada itu bisa disebut tangan nada apabila memiliki jumlah frekuensi dan interval tertentu. Lalu apa yang dimaksud dengan frekuensi dan apa pula yang dimaksud dengan interval? Yang dimaksud frekuensi itu atau frekuensi nada itu pada dasarnya jumlah getaran dalam satu detik. Jadi jumlah getaran bolak-balik dalam satu detik. Jadi apabila satu dawei dibunyikan kemudian menghasilkan getaran, nah getaran bolak-balik itu misalkan jumlahnya 400, nah itu berarti frekuensinya 400. Artinya dawei itu bergetar sebanyak 400 kali ya bolak-balik dalam satu detik. Jadi bisa dibayangkan begitu cepatnya dawei itu bergetar 400 kali ya dalam satu hitungan detik. Nah, itu yang dimaksud dengan frekuensi. Jadi jumlah getaran, sekali lagi ya, frekuensi itu jumlah getaran bolak-balik dalam satu detik. Nah, getaran itu bisa menghasilkan 300 kali bolak-balik, 200 kali bolak-balik atau lebih dari jumlah itu ya. Jadi semakin banyak getarannya maka konsekuensinya bunyinya semakin tinggi. Kemudian semakin kecil atau semakin rendah ya jumlah getarannya maka frekuensinya atau bunyinya itu semakin rendah. Itulah yang dimaksud dengan frekuensi. Nah, sementara itu yang dimaksud dengan interval. Interval itu jarak dari satu nada ke nada berikutnya. Misalkan jarak satu nada yang pertama kemudian dihitung ke jarak nada yang kedua. Nah, oleh karena setiap nada sudah memiliki jumlah frekuensi tertentu, maka jumlah frekuensi dari satu nada ke nada berikutnya itu dihitung ya, nanti akan muncul intervalnya dengan rumus perhitungannya sen ya sama dengan 1200 kali log 2 kali ya F2 dibagi F1. Jadi F2 itu frekuensi yang kedua kalau F1 itu frekuensi yang pertama. Jadi kalau ada dua buah nada yang masing-masing sudah memiliki frekuensi, misalnya nada pertama frekuensinya 300, ini sebagai contoh saja, kemudian frekuensi yang kedua 400, maka itu 400 dibagi 3. Jadi rumus untuk menghitung interval itu sen ya, sen itu untuk mencari interval sama dengan 1200 kali log 2 kali F2 dibagi F1. Itu mudah untuk dihitung kalau kita menggunakan kalkulator saintifik ya. Nah, itu pengertian dari interval. Jadi prinsipnya jarak ya, jarak dari satu nada ke nada berikutnya, itu yang dimaksud dengan interval. Nah, dua karakteristik inilah yang bisa membentuk tangan nada atau sistem laras dalam konteks karawitan Sunda. Nah, jadi kenapa tangan nada di setiap suku bangsa satu sama lain berbeda itu disebabkan karena jumlah frekuensi setiap nadanya
dan termasuk juga jumlah interval antar setiap nadanya itu satu sama lain berbeda. Misalnya dalam konteks musik barat atau tangga nada musik barat, interval dari C ke D itu 200 sen, kemudian dari D ke E misalkan 200 sen, E ke F 100 sen dan sebagainya. Nah, kemudian dalam konteks musik Sunda atau karawitan Sunda misalkan dari nada da ke mi itu 80 sen, dari mi ke na 400 sen dan sebagainya ya. Nah, karena perbedaan interval itulah yang membuat karakteristik atau bunyi dari setiap tangga nada itu berbeda. Jadi kalau kita bandingkan tangga nada musik barat dengan tangga nada musik Sunda itu bisa kedengaran berbeda disebabkan karena jumlah intervalnya yang berbeda. Nah, baiklah, kita kembali lagi kepada inti persoalan ya. Sejauh mana hubungan antara musik dan matematika. Jadi kalau kita merujuk pada perhitungan baik frekuensi maupun interval itu sebetulnya ada logika matematikanya. Jadi sudah ditemukan satu teori atau sistem Sen atau bagaimana cara mengukur interval itu dikemukakan oleh Alexander John Ellis. Jadi seorang etnomusikolog. Beliau di samping sebagai seorang etnomusikolog juga dikenal sebagai ahli bahasa dan juga sebagai ahli matematika. Maka menurut temuannya atau berdasarkan teori Sen itu sendiri bahwa 1200 itu jumlah dari interval dalam satu oktav. Atau misalkan dalam satu gemyang dalam konteks karawitan Sunda itu jumlah intervalnya adalah 1200. Jadi kalau satu gemyang itu misalkan dari nada da ke nada da rendahnya, atau misalkan kalau dalam konteks musik barat dari C ke C, nah itulah yang disebut dengan satu oktav. Jadi istilahnya kalau dalam karawitan Sunda gemyang, kalau dalam musik barat itu oktav. Tapi sebetulnya prinsipnya keduanya itu sama, memiliki jumlah besaran interval 1200. Nah, bagaimana logika Sen itu bisa berpengaruh ya terhadap bunyi? Nah, Alexander John Ellis itu punya satu pemikiran bahwa sistem Sen itu pada dasarnya karena dia ingin ya membandingkan sejauh mana hubungan antara frekuensi bunyi ya dengan panjangnya senar dalam sebuah alat musik. Jadi kita ambil contoh misalnya ada bentangan dawei dengan keregangan yang sama ya. Yang satu misalkan 60 cm, panjang dawainya itu 60 cm. Nah, kemudian yang 60 cm itu misalnya besaran intervalnya 1200. Nah, kemudian yang kedua bentangan senar ya yang panjangnya 30 cm. Jadi setengahnya dari yang pertama. Maka itu besaran interval dari bentangan dawai yang kedua itu sebesar 600 sen. Nah, jadi logika itulah yang dipakai oleh Alexander John Ellis terkait dengan masalah teori Sen. Jadi bunyi ya dari bentangan dawai yang pertama yang memiliki interval 1200 itu ya, yang 60 cm itu jelas berbeda dengan yang bentangan dawai yang kedua yang panjangnya 30 cm. Nah, jadi yang 60 cm itu dianalogikan misalkan memiliki jumlah interval 1200, nah, sedangkan yang bentangan dawai yang kedua itu memiliki jumlah interval 600, jadi setengahnya.
Jadi kalau dibagi 2 itu akan menghasilkan jumlah interval setengah dari yang pertama. Nah, itu sebetulnya logika matematikanya. Nah, sebetulnya dalam konteks teori musik barat pun logika matematik seperti itu digunakan. Misalnya begini. Dalam satu oktav itu sudah ditentukan ya dalam teori Sen itu sebesar 1200. Nah, kalau yang 1200 itu dibagi 12 seperti halnya dalam teori musik barat, ya kalau musik barat itu sudah dimunculkan nada kris dan molnya atau sudah ada nada sisipannya, itu jumlahnya 12. Jadi nada kromatik dengan nada pokoknya kalau disatukan dalam konteks musik barat itu jumlahnya ada 12 nada. Nah, maka setiap jarak ya dari satu nada ke nada berikutnya itu interval terkecilnya sebesar 100 sen. Logikanya bagaimana? Yaitu 1200 sen dibagi 12 maka hasilnya adalah 100. Begitu cara berpikir matematik ya berdasarkan ilmu sen. Jadi yang sudah ditetapkan jumlah oktavnya jumlah intervalnya dalam satu oktav adalah 1200. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan karawitan Sunda. Nah, dalam konteks karawitan Sunda pun sebetulnya tidak jauh berbeda karena sistem laras yang ada pada karawitan Sunda itu sebetulnya juga sama mengikuti ya cara berpikir musik barat atau hampir sama. Rujukannya adalah teori Sen yang dikemukakan oleh Alexander John Ellis. Nah, sebagai contoh misalnya begini. Dalam konteks sistem laras di Sunda itu Raden Mahyar Anggakusumadinata telah melakukan penelitian dan menghasilkan satu kajian di mana beliau mengidentifikasi ada tangan nada atau laras yang terdiri atas 5 nada ya. Ada sistem laras yang terdiri atas 9 nada, kemudian ada yang 10 nada, yang 15 nada sampai yang terbesar yaitu yang 17 nada. Jadi kalau kita bandingkan dengan teori musik barat dalam konteks tangan nada itu sebetulnya sama prinsipnya. Jadi Pak Mahyar ketika mengidentifikasi sistem laras yang 5 nada, kita ambil contoh misalkan laras Lenro. Nah, laras Lenro itu sendiri kalau kita lihat dari jarak intervalnya itu masing-masing memiliki besaran interval sebesar 240 sen. Yaitu dari nada da ke mi 240 sen, dari mi ke na 240 sen, dan sampai kepada nada-nada berikutnya. Jadi logikanya adalah 1200 dibagi 5 maka menghasilkan jumlah besaran interval 240 sen. Nah, kemudian Pak Mahyar juga telah mengidentifikasi misalkan sistem laras yang 9 nada itu berada pada laras Pelong. Nah, laras Pelong itu sendiri kalau kita lihat berdasarkan hasil temuan Pak Mahyar, laras Pelong itu nanti akan dibedakan dengan laras Degung ya. Laras Pelong itu jarak dari da ke mi adalah 133,3. Kemudian dari mi ke na yaitu 400 sen ya. Kemudian dari na ke ti itu 133,3 atau 1/3 ya. Kemudian dari ti ke la juga sama, yaitu 133 1/3. Nah, sementara itu dari la ke da itu 400. Nah, sebetulnya yang 400 itu ya kalau dibagi 3 itu menghasilkan jumlah
133,3. Jadi sebetulnya logika berpikirnya itu sama dengan yang 5 nada tadi. Jadi 1200 dibagi 9 maka hasilnya 133,3. Nah, juga demikian ketika Pak Mahyar mengkaji laras pada musik Sunda yang 10 nada. Nah, yang 10 nada itu logikanya adalah 1200 dibagi 10 maka menghasilkan 120 sen. Nah, ketika Pak Mahyar melakukan penelitian tentang laras ya dalam musik Sunda, beliau pernah mengidentifikasi misalkan laras dengung yang 10 nada itu ya, interval terkecilnya adalah 120. Misalkan jarak dari da ke mi itu 120. Nah, mi ke na itu 360 sen. Ya. Nah, kenapa 360? Karena kelipatan 3 dari 120. Jadi kalau 120 dikali 3 maka menghasilkan 360 sen. Nah, kemudian nada berikutnya dari na ke ti ya. Itu jumlahnya 240. Yaitu 120 kali 2. Sementara itu jarak dari ti ke la itu 120, kemudian dari la ke da itu 360 sama dengan jarak dari mi ke na begitu. Jadi dalam konteks 10 nada, laras dengung 10 nada, jarak nada yang atau interval yang paling kecil yaitu 120 ada pada nada da ke mi. Sementara itu interval yang paling besar itu adalah 360 ada pada nada mi ke na dan la ke da. Nah, kemudian kalau kita kembangkan lagi ya, bagaimana temuan Pak Mahyar dalam konteks musik Sunda atau karawitan Sunda, ternyata laras dengung yang 10 nada itu berbeda dengan laras dengung yang 15 nada. Nah, logikanya yang 15 nada itu yaitu 1200 sen dibagi 15 maka menghasilkan 80 sen. Nah, berdasarkan laras dengung yang berasal dari 15 nada ya, itu ternyata interval yang paling kecilnya itu adalah 80 sen. Misalkan jarak dari da ke mi, dan ini ternyata berbeda dengan ya laras dengung yang 10 nada, di mana laras dengung yang 10 nada itu jarak yang paling kecilnya itu sama da ke mi, tapi jumlah intervalnya berbeda yaitu 120. Jadi kalau kita bandingkan jarak da ke mi ya dalam 10 nada itu ya, yang jumlah besar intervalnya 120, ternyata jauh sekali perbedaannya dengan laras dengung yang berasal dari 15 nada yaitu 80 sen. Jadi kalau kita bandingkan 80 dengan 120 sen itu bedanya 40 sen. Jadi 40 sen itu sebetulnya sudah bisa kita rasakan perbedaannya. Nah, kemudian yang terakhir Pak Mahyar juga telah menemukan satu deretan rakitan slendro yang 17 nada. Logika berpikirnya sama sebetulnya, yaitu seperti sistem laras sebelumnya, baik yang 15 nada, 10 nada maupun yang 9 nada dan 5 nada. Nah, jadi logikanya itu 1200 sen dibagi ya 17 maka menghasilkan 70 10 per 17 sen. Jadi interval yang paling kecil dalam rakitan slendro 17 nada itu besaran interval yang kecilnya itu 70 ya 10 per 17 sen.
Nah, jadi kalau kita bandingkan ya, interval laras slendro yang berasal dari rakitan slendro 17 nada itu ternyata berbeda dengan laras slendro ya yang 5 nada. Nah, yang 5 nada tadi sudah saya sampaikan jarak interval antar setiap nadanya sebesar 240 sen. Baik dari nada da ke mi ke na ke ti ke la maupun dari la ke da. Nah, sementara itu dalam yang rakitan slendro yang 17 nada itu justru jarak interval dari da ke mi itu bukan 240 sen tetapi 212 sen. Nah, begitu pula misalnya dalam jarak dari mi ke na ya, bukan 240 sen tetapi 282 sen. Jadi yang jaraknya 282 itu ada pada nada mi ke na dan juga dari la ke da. Nah, itu berdasarkan rakitan slendro yang 17 nada. Jadi persoalannya itu sebetulnya ya laras slendro itu yang mana? Apakah yang padantara yang dimana setiap jarak nadanya itu 240 sen ya, atau misalkan yang bedantara di mana jarak interval setiap nadanya berbeda ya, antara jarak dari satu nada ke nada berikutnya dengan dari satu nada ke nada berikutnya. Misalnya yang tadi yang bedantara itu dari da ke mi 212 sen, dari mi ke na 282 sen. Nah, itu beda. Karena beda maka disebut sebagai slendro bedantara. Nah, sedangkan yang 240 sen yang setiap nadanya jaraknya sama itu disebut sebagai slendro padantara. Itu menurut teori laras temuan dari Raden Mahyar Angga Kussumadinata. Nah, kita kembali kepada satu persoalan terkait dengan masalah laras degung. Ini juga sebetulnya sebagai bahan diskusi kita. Kalau kita ajukan satu pertanyaan, sebetulnya laras degung itu yang mana yang benar? Apakah yang jarak interval terkecilnya 120 yang berdasarkan pada yang 10 nada itu ya, atau misalkan yang 80 yang berdasarkan pada 15 nada dalam satu oktavnya. Jadi di sini ada satu persoalan hasil temuan Pak Mahyar itu ya, laras degung itu pertama kali ditemukan yaitu dari yang 10 nada, di mana Pak Mahyar sendiri mengidentifikasi jarak interval terkecilnya 120 sen dan jarak interval terbesarnya misalkan dari mi ke na atau dari la ke da itu 360 sen. Nah, sementara itu laras degung berdasar pada 15 nada itu justru jarak interval terkecilnya itu lebih kecil lagi. Bukan 120 sen tetapi 80 sen. Nah, sedangkan interval terbesarnya misalkan dari mi ke na atau dari la ke da itu sebesar 400 sen. Nah, ini menarik untuk kita perbincangkan. Sebetulnya kalau kita merujuk pada teori Pak Mahyar itu yang mana sebetulnya yang dianggap tepat untuk laras degung yang ada pada musik Sunda? Apakah yang interval terkecilnya 120 sen atau yang 80 sen? Pun juga demikian dengan persoalan laras slendro. Pak Mahyar sendiri setelah mengidentifikasi laras slendro itu ada dua. Pertama yang padantara di mana jarak intervalnya 240 sen setiap nadanya sama, dan yang kedua adalah slendro bedantara di mana jarak interval dari satu nada ke nada berikutnya berbeda. Ada yang 212 sen dan ada pula yang 282 sen. Nah, itulah sebetulnya teman-teman sekalian satu persoalan dalam teori laras pada kebudayaan Sunda ya, yang telah ditemukan oleh Raden Mahyar Angga Kussumadinata.
Nah, ini perlu juga menjadi bahan perbincangan, terutama kaitannya dengan pengembangan ilmu karawitan Sunda, khususnya teori laras pada kebudayaan musik Sunda. Nah, itu saya hanya menyampaikan satu persoalan ya, barangkali ini menarik untuk kita diskusikan, bahkan untuk kita kaji bersama, untuk diteliti sebetulnya mana yang paling mendekati itu. Jadi Pak Mahyar sendiri sudah memberikan satu temuan-temuan ya terkait dengan teori laras. Nah, karena ada satu persoalan yang membuat kita bertanya-tanya sebetulnya mana yang paling mendekati ya, maka kita perlu mengadakan satu kajian ya atau penelitian kembali dengan mencoba kita melakukan pengukuran terhadap keberadaan laras ya, baik Slendro maupun Degung ataupun Madenda pada kebudayaan musik Sunda atau karawitan Sunda. Saya kira itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan informasi ini cukup bermanfaat sebagai bahan pemikiran kita bersama terkait dengan pengembangan teori laras pada kebudayaan musik Sunda atau karawitan Sunda. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.